Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Kita bertemu kali ini di pertemuan yang ke-6. Adapun topik utama pertemuan kita kali ini adalah mengenai metode pembelajaran bahasa Indonesia khusus kelas tinggi di sekolah dasar. Nah, kalau pertemuan kali lalu di pertemuan yang ke-5 kita membahas tentang berbagai jenis dan cara penerapan dari metode-metode pembelajaran bahasa Indonesia khusus di kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Nah, untuk minggu ini kita belajar khusus tentang metode pembelajaran bahasa Indonesia khusus di kelas tinggi atau kelas 4, 5, dan 6. Baik, metode yang pertama kita akan belajar tentang metode studi tour. Dalam penerapannya, metode studi tour mengajak siswa berkunjung ke suatu lokasi untuk diteliti, kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang ditelitinya. Metode pembelajaran bahasa Indonesia studi tour bisa diterapkan pada materi berwawancara dan membuat laporan. Nah, dari namanya saja ya, metode studi tour. Jadi di sini anak-anak diajak untuk belajar sambil jalan-jalan. Istilahnya seperti itu. Jadi di sini telah ditekankan bahwa siswa diajak untuk berkunjung ke suatu lokasi untuk diteliti, kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang ditelitinya. Misalkan begini, kita mengajak siswa kita untuk berkunjung ke Danau Paranamese. Begitu, lalu kita meminta mereka untuk pada saat sampai di sekitar Danau Paranamese, mereka mencatat hal-hal apa saja yang mereka temui, hal-hal apa saja yang mereka lihat, atau pengetahuan baru apa yang mereka temui dan yang mereka lihat di lokasi tempat mereka jalan-jalan. Seperti itu ya, itu metode studi tour. Di sini saya membuat contohnya lainnya tentang guru meminta siswa untuk mewawancarai seorang pengusaha sayur yang sukses. Kemudian setelah itu siswa diminta untuk membuat sebuah laporan berdasarkan hasil wawancara. Lalu hasil kerja siswa dibacakan di depan kelas. Nah, ini juga adalah penerapan, salah satu contoh penerapan metode studi tour. Kita meminta siswa untuk wawancara seseorang. Di sini dicontohkan siswa diminta untuk mewawancarai seorang pengusaha sayur yang sukses. Lalu siswa diminta untuk membuat laporan berdasarkan hasil wawancaranya. Lalu hasil wawancaranya itu dibacakan di depan kelas. Begitu, oke. Yang kedua, metode resitasi. Di sini dijelaskan bahwa dalam penerapan metode ini, siswa dituntut untuk membuat konklusi sendiri dari materi yang telah disampaikan dengan menggunakan kalimat dan bahasanya sendiri. Biasanya, sebelum proses pembelajaran berakhir, guru meminta pendapat siswa tentang apa saja yang telah dipelajarinya. Hal ini akan membantu siswa dalam menyimpulkan sesuatu yang didengarnya. Metode resitasi ini adik-adik itu pada pembelajarannya itu guru meminta siswa untuk membuat konklusi atau membuat kalau rangkuman atau ringkasan dari apa yang mereka pahami. Artinya begini, setelah kita menjelaskan salah satu materi atau salah satu topik materi, pada akhir pembelajaran kita meminta siswa untuk menjelaskan kembali apa yang sudah mereka paham dari materi yang telah kita jelaskan. Tetapi kita meminta siswa untuk menjelaskannya dengan menggunakan bahasa siswa sendiri, ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa apakah siswa itu benar-benar paham atau belum tentang materi yang telah kita ajarkan tadi. Oke, di sini selain contoh yang saya jelaskan yang pertama tadi, contoh yang kedua, materinya adalah tentang aturan penggunaan huruf kapital. Nah, hal yang dapat dibuat guru, yang pertama, guru menjelaskan materi tentang aturan penggunaan huruf kapital, lalu siswa mendengarkan. Langkah yang kedua, guru meminta siswa untuk menanyakan kembali apa saja materi yang telah mereka dengar atau pelajari.
Lalu guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan secara lisan menggunakan bahasa siswa sendiri mengenai aturan penggunaan huruf kapital. Ya, lebih kepada apa ya? Sebenarnya kita itu mau mencari tahu, guru sebenarnya mau mencari tahu sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang sudah dijelaskan, begitu. Metode yang ketiga adalah metode dialog. Metode dialog lebih menekankan pada keterampilan komunikasi atau interaksi siswa secara berkelompok. Selain itu, metode ini juga menekankan pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya pada materi tentang membacakan dialog sederhana. Nah, kalau materinya tentang membacakan dialog sederhana, maka yang pasti yang menyiapkan dialog, contoh dialognya adalah, atau yang menyiapkan naskah dialognya adalah guru. Lalu, sebelum guru meminta siswa untuk membacakan naskah dialog, guru memberikan contoh terlebih dahulu. Kembali lagi bahwa guru adalah seorang model. Jadi guru memberikan contoh cara membacakan dialog. Yang pasti contoh yang dibuat oleh guru adalah cara membacakan dialog yang benar, ya. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membacakan dialog secara berpasangan. Hal ini dilakukan secara bergilir. Kemudian, metode pengamatan. Dalam pelaksanaannya, metode pengamatan lebih menekankan pada kemampuan siswa dalam mengamati suatu objek tertentu, lalu membuat laporan berdasarkan apa yang diamatinya. Misalnya, siswa diminta untuk mengamati proses pertumbuhan kacang hijau selama 2 minggu. Lalu siswa diminta mencatat segala perkembangan dari pertumbuhan kacang hijau dari hari ke hari selama periode waktu 2 minggu. Lalu meminta siswa membuat laporan berdasarkan pengamatan dan membacakannya di depan kelas. Nah, metode pengamatan ini hampir sama dengan metode studi tour tadi ya, cuma bedanya metode pengamatan tidak harus jalan-jalan atau tidak harus keluar kelas, begitu ya. Metode pengamatan bisa di dalam rumah saja atau di sekitar rumah, seperti itu, di sekitar sekolah. Kemudian metode pengamatan juga lebih membutuhkan waktu yang lama, tidak sama dengan metode studi tour yang mungkin hanya membutuhkan waktu 1-2 hari. Kalau metode pengamatan, karena pelaksanaan kegiatannya di sini adalah siswa mengamati secara sungguh-sungguh ya, kemudian mencatat segala hal tentang apa yang diamatinya dari hari ke hari, kemudian dibuat dalam bentuk laporan, lalu dibacakan di depan kelas. Berikutnya metode tutorial sebaya. Seperti penerapannya hampir sama dengan metode tutorial sebaya di kelas rendah ya. Nah, hanya bedanya di sini bahwa metode tutorial sebaya di kelas tinggi yang pasti materinya juga levelnya lebih sulit ya. Metode tutorial sebaya ini adalah proses pengelolaan pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Siswa juga mampu saling membantu atau menjadikan teman sebaya sebagai tutor. Nah, di sini yang menentukan tutor adalah guru, bukan siswa. Jadi, guru bisa menentukan siapa yang bisa menjadi tutor bagi temannya. Nah, penentuan tutor itu tentu persyaratan utamanya adalah siswa memiliki kemampuan lebih daripada temannya yang lain, sehingga ia bisa menjadi tutor untuk teman-temannya. Terkait metode simulasi, adik-adik ini menekankan pada apa ya, keterampilan berbicara siswa ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keterampilan berbahasa Indonesia itu ada 4. Yang pertama, keterampilan menyimak atau mendengarkan. Yang kedua, keterampilan berbicara. Keterampilan membaca, dan yang keempat adalah keterampilan menulis. Oke, adik-adik, penerapan metode simulasi di sini itu lebih ditekankan pada pengembangan keterampilan berbicara, yang mana siswa diminta untuk saling berinteraksi dan melakoni satu peran, begitu. Itu metode simulasi.
ya. Sehingga di sini diharapkan siswa itu mampu bermain peran beberapa perilaku yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya, yang pasti sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajaran. Yang paling penting adalah sesuai dengan inti materi yang kita bahas hari itu. Berikutnya metode latihan. Pada metode pembelajaran di kelas rendah juga saya sudah pernah menjelaskan tentang metode latihan, ya. Di sini metode latihan adalah suatu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Dalam pelaksanaannya, metode latihan diberikan kepada siswa untuk berlatih agar siswa memiliki keterampilan berbahasa. Oke, di sini saya sudah siapkan contohnya. Materinya di sini adalah tentang mendeklamasikan puisi. Langkah yang dibuat ketika kita mengajar materi tentang mendeklamasikan puisi dengan metode latihan, yaitu yang pertama, guru memberikan penjelasan mengenai cara mendeklamasikan puisi yang benar. Kemudian guru memberikan contoh, ya, contoh cara mendeklamasikan puisi yang benar. Kemudian meminta siswa menghafal puisinya dan melatih, sebenarnya melatih. Kemudian siswa diminta untuk mendeklamasikan puisi tersebut di depan kelas. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Di sini kegiatan penerapan metode latihannya apa? Metode latihannya itu diterapkan ketika siswa diminta untuk berlatih secara berulang-ulang untuk bisa mendeklamasikan puisi secara sempurna. Itu, ya. Berikutnya metode penugasan. Nah, metode penugasan dilakukan dengan jalan memberi tugas. Nah, ini metode penugasan ini selalu ada setiap pembelajaran, di mana guru memberikan tugas atau PR kepada siswa. Nah, itu juga adalah salah satu metode dari guru. Berikutnya, diskusi. Metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang bersifat interaktif. Artinya, dalam metode ini terdapat pertukaran pendapat dan informasi tentang sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Metode ini digunakan dalam beberapa bentuk kelompok. Nah, di sini contoh penerapan dari metode diskusi adalah yang pertama, kegiatan guru pertama adalah yang pasti adalah guru membagi siswa ke dalam kelompok. Materinya di sini adalah tentang menuliskan kembali isi berita. Artinya berarti beritanya sudah disiapkan oleh guru, tinggal siswa menuliskannya kembali, isi beritanya. Jadi di sini guru meminta siswa untuk secara berkelompok menuliskan kembali berita yang sudah didengar. Kemudian setiap kelompok membacakan hasil diskusinya. Gitu, ya. Jadi intinya penerapan dari metode diskusi itu adalah adanya kerjasama di dalam kelompok. Berikut metode jawab. Nah, kegiatan namanya saja metode tanya jawab, berarti di sini ada kegiatan tanya jawab. Dalam pelaksanaannya, metode tanya jawab dilakukan agar siswa memusatkan perhatian pada pembelajaran berlangsung. Selain guru, siswa juga berhak memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh baik guru maupun siswa. Oke, di sini contoh skenario pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode tanya jawab, yaitu yang pertama, guru memberikan penjelasan mengenai materi. Kemudian siswa diminta untuk memberikan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami. Ya, begitu. Lalu guru memberikan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman siswa terkait. Intinya bahwa pelaksanaan metode tanya jawab ini adanya interaksi antara guru dan siswa atau siswa dan siswa. Kemudian yang bertanya di sini bukan hanya guru, bisa juga siswa bertanya kepada guru atau siswa bertanya kepada siswa. Begitu penerapan dari metode tanya jawab, dan ini penting. Kemudian yang terakhir metode ceramah. Nah, metode ceramah ini selalu ada di setiap pembelajaran. Metode ceramah itu adalah penyampaian materi ya secara lisan oleh guru, hanya satu arah. Kemudian di sini skenario kamu bisa lihat sendiri. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas, kemudian menggali pengetahuan awal siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu kegiatan awalnya. Di kegiatan intinya, siswa yang pasti di sini
siswa dituntut untuk mendengarkan saja ya, lalu sambil membuat catatan kecil setiap poin dari apa yang dijelaskan oleh guru. Itu dia materi perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-7 ya. Jadi saya berharap kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Begitu. Lalu di sini siapkan soal tugas 4. Di sini lagi-lagi kita diminta untuk membuat skenario pembelajaran menggunakan metode diskusi. Bedanya dengan tugas-tugas sebelumnya. Kalau tugas sebelumnya saya meminta kamu untuk memilih kompetensi dasarnya. Nah, di tugas 4 ini saya memilih kompetensi dasarnya. Ada 2 kompetensi dasar di sini ya. Kompetensi dasar 1 kamu bisa baca sendiri dan kompetensi dasar 2. Di sini saya minta kamu berdasarkan kedua kompetensi dasar ini, kamu membuat skenario pembelajaran menggunakan metode diskusi. Jadi kamu sendiri tentukan materinya apa. Ini kelasnya kelas 4 dan 5 ya. KD1 kelas 4, KD2 kelas 5. Lalu kamu membuat kegiatan awalnya apa, kegiatan intinya apa, dan kegiatan penutupnya apa. Di kegiatan inti harus ada kegiatan diskusi karena kita mengajar menggunakan metode diskusi. Oke, itu dia penjelasan kali ini. Saya berharap kalian masih menikmati perkuliahan daring ini ya. Semangat dan sampai bertemu pada video-video selanjutnya.